Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan Pilkada Jawa Timur yang dilayangkan paslon nomor urut 3, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Sidang putusan dismisal ini digelar Mahkamah Konstitusi di Hotel Arya Duta Jakarta pada Selasa malam. Dalam gugatannya, Risma dan Gus Hans meminta agar MK memerintahkan KPU daerah Jatim mendiskualifikasi paslon Khofifah dan Emil Dardak dari Pilkada Jatim. Alasannya, Khofifah dan Emil telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilkada Jatim 2024. Namun, dalam putusan dismisal malam ini, MK menolak gugatan kubu Risma. Secara terpisah juga, calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak hadir langsung di acara nonton bareng tim hukum Khofifah Emil di Jakarta untuk memantau sidang putusan tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Rizky Sandi. Selamat malam, rekan Sandi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Sarah dan juga Tribuners, bahwa benar pada malam tadi atau tepatnya sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan putusan dismisal terhadap gugatan yang dilakukan oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, yakni Tri Risma Harini dan juga Gus Hans, terhadap perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan Khofifah Indar Parwansa dan juga Emil Dardak, di mana tadi dalam putusannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menyatakan menolak seluruh permohonan dari pemohon, dalam hal ini pasangan dari Tri Risma Harini dan juga Gus Hans. Dengan begitu maka bisa dipastikan bahwa apa yang dilayangkan atau yang digugat oleh Tri Risma Harini dan juga Gus Hans tidak dapat lagi dilanjutkan pemeriksaannya untuk ke tahap pembuktian. Dan dengan begitu maka pasangan dari Khofifah dan juga Emil Dardak ini tinggal menanti saatnya nanti untuk dilantik begitu oleh Presiden Republik Indonesia sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur untuk periode 2024 dan sampai 2029. Kita tahu juga Sarah dan juga Tribuners, ini merupakan periode kedua dari kedua pasangan ini memimpin Provinsi Jawa Timur, dan tadi juga saya langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi yang dimana tempat digelarnya sidang putusan dismisal terhadap perkara tersebut. Saya langsung menuju ke Hotel Arya Duta yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, di mana di lokasi ini digelar acara nonton bareng yang dilakukan oleh tim hukum dari Khofifah Emil, pasangan Khofifah Emil. Mereka memantau langsung jalannya persidangan dismisal sembari mendengarkan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dari Mahkamah Konstitusi terhadap putusan gugatan yang dilakukan oleh Tri Risma Harini, yang diketahui memang membatalkan apa yang menjadi gugatan dari Risma dan juga Gus Hans. Di lokasi ini sendiri tadi terpantau ada calon wakil gubernur terpilih dalam hal ini Emil Dardak. Dirinya tadi mengenakan setelan batik warna coklat dan juga celana warna coklat. Tadi Emil terlihat sangat senang begitu mendengar apa yang menjadi keputusan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan Tri Risma Harini dan juga Gus Hans. Tadi Emil menyebut bahwa ini merupakan kerja dari para tim kuasa hukum pihaknya dalam meladeni apa yang menjadi gugatan dari Tri Risma Harini. Tadi juga saya berkesempatan untuk bertanya kepada Mas Emil, begitu sapaan akrab dari wakil gubernur 2 periode ini. Tadi Mas Emil menyebut bahwa pihaknya akan fokus terhadap kelanjutan pembangunan yang ada di Jawa Timur, yang memang pada 5 tahun kemarin di periode pertama mereka memimpin, ini masih dinilai oleh Emil masih ada perlunya pemaksimalan gitu kerja yang dilakukan oleh Khofifah dan juga Emil. Tadi juga kami sempat menanyakan terkait dengan apakah nantinya pasangan Khofifah Emil akan turut melibatkan pasangan sebelah, dalam hal ini rival mereka di Pilkada Jawa Timur, termasuk juga Risma dan juga Gus Hans. Tadi Emil menyebut bahwa dirinya bersama dengan Khofifah
membuka tangan untuk siapapun yang ingin membantu perkembangan atau pembangunan di Jawa Timur, dan dia justru berharap adanya uluran tangan dan kesediaan dari beberapa tokoh yang menurut dirinya itu hebat gitu dalam membangun Jawa Timur untuk bisa berkolaborasi begitu dalam upaya menjadikan Jawa Timur menjadi lebih baik di 5 tahun ke depan. Meski begitu tadi Emil menyebut bahwa memang sejatinya dalam pembangunan Jawa Timur ke 5 tahun ke depan ini membutuhkan banyak tantangan karena memang dunia terus berkembang, terlebih juga saat ini teknologi juga terus berkembang. Alhasil tadi Emil menyebut bahwa tidak mudah dalam melangkah di 5 tahun ke depan, sehingga perlu adanya pelibatan dari berbagai stakeholder, termasuk juga para tokoh-tokoh yang ingin memiliki niat untuk memajukan Jawa Timur di 5 tahun ke depan. Begitu, Sarah. Baik, Rizky, di malam ini terkait dengan nonton bareng putusan dismisal tersebut, hanya terlihat Emil Dardak yang berada di tempat. Namun, apakah ada keterangan terkait keberadaan calon Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa? Tadi saya sempat menanyakan kepada Emil Dardak selaku calon wakil gubernur terpilih terkait dengan keberadaan dari calon gubernur terpilih dalam hal ini Khofifah Indar Parawansa. Tadi Emil menyebut bahwa Khofifah sudah berada di Jakarta bahkan lebih dulu begitu, dan ada di hotel ini, di area Duta Hotel. Hanya saja tadi kata Emil, Khofifah sedang menemui beberapa rekan gitu yang ada di Jakarta sehingga tidak bisa memantau bersama dengan tim hukum. Alhasil tadi Emil menyatakan bahwa dirinya mewakili dari Khofifah Indar Parawansa begitu untuk bertemu dengan tim hukum yang juga sudah sedia menemani dirinya dalam melakukan atau memperjuangkan di gugatan Mahkamah Perselisihan, maksud saya perselisihan hasil pemilihan umum pilkada di Mahkamah Konstitusi. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi, jurnalis Tribun News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada tanggal 30 hari Januari 2020 yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Indonesia yang memiliki pasangan calon bupati dan wakil bupati dan Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, pasangan calon dengan nomor urut 3, memberikan kuasa kepada Roni B. Talapesi, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, memberikan kuasa kepada Joshua Victor dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, pasangan calon nomor urut 2, memberikan kuasa kepada Yakub Putra Hasibuan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan
1 sampai dengan 5 dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, serta alat-alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa perihal dalil pemohon terjadi manipulasi persentase perolehan suara paslon nomor urut 2 dalam sirekap yang stabil pada angka 58,54% dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menilai hal demikian bukan tidak mungkin terjadi, namun tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa telah terjadi manipulasi data, karena selain sirekap berbasis pada data real yang disampaikan dari masing-masing TPS. Selain itu, data yang ada pada sirekap justru disesuaikan dari data perhitungan atau rekapitulasi manual yang diperoleh secara berjenjang, bukan sebaliknya. Sehingga jikapun terdapat anomali ataupun kendala teknis pada sirekap, namun selama tidak dapat dibuktikan bahwa permasalahan demikian mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang dilakukan melalui mekanisme penghitungan manual secara berjenjang, maka tidak terbukti pula manipulasi sirekap yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon perihal telah terjadi manipulasi formulir model C hasil KWK Gubernur dengan cara A. menghapus perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3, B. mengirimkan dokumen C hasil KWK Gubernur versi susulan yang berbeda dengan versi awal dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah mendapati bahwa dalam bukti dimaksud saksi pemohon bertanda tangan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa formulir model C hasil KWK Gubernur yang dibetulkan dengan tip X merupakan hasil manipulasi perolehan suara, apalagi sampai memengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu. Oleh karena bukti-bukti pemohon memperlihatkan saksi pemohon bertanda tangan pada sebagian besar formulir model C hasil KWK Gubernur yang dianggap versi susulan dan tidak ada catatan keberatan mengenai kejadian khusus di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang dalam laporan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka Mahkamah berpendapat tidak ada persoalan terkait dengan formulir model C hasil KWK Gubernur di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang yang belum terselesaikan. Andaipun formulir model C hasil KWK Gubernur tersebut merupakan hasil manipulasi kuat non, total jumlah suara di 30 TPS yang didalilkan pemohon tersebut tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal telah terjadi pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pihak terkait yang dikaitkan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 90% sampai 100% dari DPT. Ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan jumlah pemilih Pilbub atau Pilwako. Perolehan suara pemohon di sejumlah TPS kurang dari 30 sampai 0 suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat meskipun dari bukti-bukti yang pemohon ajukan terlihat memang tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan Pilbub atau Pilwako di beberapa TPS, serta perolehan suara yang sangat rendah di beberapa TPS, namun pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa fenomena tersebut terjadi secara melawan hukum. Hal demikian menyebabkan pemohon tidak bisa meyakinkan Mahkamah dalil akuo benar terjadi, dan jikapun terjadi kuat non tidak signifikan untuk dapat melampaui perolehan suara pihak terkait. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal total suara tidak sah Pilgub sangat tinggi mencapai 1.204.610 suara atau setara dengan 5,5%. Dan suara tidak sah Pilbub lebih besar dari Pilbub, Pilwako dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak membangun argumentasinya dengan jelas mengenai surat suara tidak sah. Apakah surat suara tersebut memang tidak memenuhi ketentuan pasal 35 PKPU 17/2024 ataukah terdapat intervensi secara melawan hukum atau manipulasi terutama dari penyelenggara dalam menetapkan surat suara itu sah atau tidak sah. Dengan demikian menurut pemohon tidak terdapat
dalil pemohon tidak meyakinkan mahkamah bahwa jumlah surat suara tidak sah yang sangat banyak berkaitan dengan pengurangan perolehan suara pemohon. Terlebih jumlah suara tidak sah dimaksud tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, hanya mengurangi perolehan suara pasangan calon tertentu saja. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan telah menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pandangan demikian menurut mahkamah hanya akan menjadi asumsi kecuali dibuktikan oleh pemohon bahwa memang ada keterkaitan secara nyata antara bansos PKH yang dibagikan dengan perolehan suara salah satu pasangan calon. Dibuktikan pula siapa yang terlibat dalam dugaan pemanfaatan bansos untuk kepentingan elektabilitas salah satu pasangan calon, dengan cara apa bansos tersebut dimanfaatkan untuk memengaruhi masyarakat penerima bansos untuk memilih. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Selain itu, mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 5.449.070 suara atau setara dengan 26,3% atau lebih dari 103.663 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam rapat penuntutan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, pasangan calon dengan nomor urut 3, memberikan kuasa kepada Roni B. Talapesi. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan Pilkada Jawa Timur yang dilayangkan paslon nomor urut 3, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Sidang putusan dismisal ini digelar Mahkamah Konstitusi di Hotel Arya Duta Jakarta pada Selasa malam. Dalam gugatannya, Risma dan Gus Hans meminta agar MK memerintahkan KPU Daerah Jatim mendiskualifikasi paslon Khofifah dan Emil Dardak dari Pilkada Jatim. Alasannya, Khofifah dan Emil telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilkada Jatim 2024. Namun, dalam putusan dismisal malam ini, MK menolak gugatan kubu Risma. Secara terpisah juga, calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak hadir langsung di acara nonton bareng tim hukum Khofifah Emil di Jakarta untuk memantau sidang putusan tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Rizky Sandi. Selamat malam, rekan Sandi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Sarah dan juga Tribuners, bahwa benar pada malam tadi atau tepatnya sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan putusan dismisal terhadap gugatan yang dilakukan oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur yakni Tri Risma Harini dan juga Gus Hans terhadap perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak, di mana tadi dalam putusannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menyatakan menolak seluruh permohonan dari pemohon, dalam hal ini pasangan dari Tri Risma Harini dan juga Gus Hans. Dengan begitu maka bisa dipastikan bahwa
apa yang dilayangkan atau yang digugat oleh Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans tidak dapat lagi dilanjutkan pemeriksaannya untuk ke tahap pembuktian. Dan dengan begitu maka pasangan dari Khofifah dan juga Emil Dardak ini tinggal menanti saatnya nanti untuk dilantik begitu oleh Presiden Republik Indonesia sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur untuk periode 2024 dan sampai 2029. Kita tahu juga Sarah dan juga Tribuners ini merupakan periode kedua dari kedua pasangan ini memimpin Provinsi Jawa Timur, dan tadi juga saya langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi yang dimana tempat digelarnya sidang putusan dismisal terhadap perkara tersebut. Saya langsung menuju ke Hotel Arya Duta yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, di mana di lokasi ini digelar acara nonton bareng yang dilakukan oleh tim hukum dari Khofifah Emil, pasangan Khofifah Emil. Mereka memantau langsung jalannya persidangan dismisal sembari mendengarkan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dari Mahkamah Konstitusi terhadap putusan gugatan yang dilakukan oleh Tri Risma hari ini, yang diketahui memang membatalkan apa yang menjadi gugatan dari Risma dan juga Gus Hans. Di lokasi ini sendiri tadi terpantau ada calon wakil gubernur terpilih dalam hal ini Emil Dardak. Dirinya tadi mengenakan setelan batik warna coklat dan juga celana warna coklat. Tadi Emil terlihat sangat senang begitu mendengar apa yang menjadi keputusan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan Tri Risma hari ini dan juga Gus Hans. Tadi Emil menyebut bahwa ini merupakan kerja dari para tim kuasa hukum pihaknya dalam meladeni apa yang menjadi gugatan dari Tri Risma hari ini. Tadi juga saya berkesempatan untuk bertanya kepada Mas Emil, begitu sapaan akrab dari wakil gubernur 2 periode ini. Tadi Mas Emil menyebut bahwa pihaknya akan fokus terhadap kelanjutan pembangunan yang ada di Jawa Timur yang memang pada 5 tahun kemarin di periode pertama mereka memimpin ini masih dinilai oleh Emil masih ada perlunya pemaksimalan gitu kerja yang dilakukan oleh Khofifah dan juga Emil. Tadi juga kami sempat menanyakan terkait dengan apakah nantinya pasangan Khofifah Emil akan turut melibatkan pasangan sebelah, dalam hal ini rival mereka di Pilkada Jawa Timur, termasuk juga Risma dan juga Gus Hans. Tadi Emil menyebut bahwa dirinya bersama dengan Khofifah membuka tangan untuk siapapun yang ingin membantu perkembangan atau pembangunan di Jawa Timur, dan dia justru berharap adanya uluran tangan dan kesediaan dari beberapa tokoh yang menurut dirinya itu hebat gitu dalam membangun Jawa Timur untuk bisa berkolaborasi begitu dalam upaya menjadikan Jawa Timur menjadi lebih baik di 5 tahun ke depan. Meski begitu tadi Emil menyebut bahwa memang sejatinya dalam pembangunan Jawa Timur ke 5 tahun ke depan ini membutuhkan banyak tantangan karena memang dunia terus berkembang, terlebih juga saat ini teknologi juga terus berkembang. Alhasil tadi Emil menyebut bahwa tidak mudah dalam melangkah di 5 tahun ke depan, sehingga perlu adanya pelibatan dari berbagai stakeholder, termasuk juga para tokoh-tokoh yang ingin memiliki niat untuk memajukan Jawa Timur di 5 tahun ke depan. Begitu Sarah. Baik, Rizky, di malam ini terkait dengan nonton bareng putusan dismisal tersebut, hanya terlihat Emil Dardak yang berada di tempat. Namun, apakah ada keterangan terkait keberadaan calon gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa? Tadi saya sempat menanyakan kepada Emil Dardak selaku calon wakil gubernur terpilih terkait dengan keberadaan dari calon gubernur terpilih dalam hal ini Khofifah Indar Parawansa. Tadi Emil menyebut bahwa Khofifah sudah berada di Jakarta bahkan lebih dulu begitu dan ada di hotel ini, di Arya Duta Hotel. Hanya saja tadi kata Emil Khofifah sedang menemui beberapa rekan gitu yang ada di Jakarta sehingga tidak bisa memantau bersama dengan tim hukum. Alhasil tadi Emil menyatakan bahwa dirinya mewakili dari Khofifah Indar Parawansa begitu untuk bertemu dengan tim hukum yang juga sudah sedia menemani dirinya dalam melakukan atau memperjuangkan di gugatan Mahkamah Perselisihan, maksud saya perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Begitu Sarah.
Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi, jurnalis Tribun News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada tanggal 30 Januari 2023 yang sedang berdasarkan kepada Mahkamah Indonesia yang pasangan calon bupati dan wakil bupati dan Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, pasangan calon dengan nomor urut 3, memberikan kuasa kepada Roni B. Talapesi, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, memberikan kuasa kepada Joshua Victor dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Kofifa Indar Parabangsa dan Emil Elestianto Dardak, pasangan calon nomor urut 2, memberikan kuasa kepada Yakub Putra Hasibuan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan 1 sampai dengan 5 dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, serta alat-alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa perihal dalil pemohon terjadi manipulasi persentase perolehan suara paslon nomor urut 2 dalam sirekap yang stabil pada angka 58,54% dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menilai hal demikian bukan tidak mungkin terjadi, namun tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa telah terjadi manipulasi data. Karena selain sirekap berbasis pada data real yang disampaikan dari masing-masing TPS. Selain itu, data yang ada pada sirekap justru disesuaikan dari data perhitungan atau rekapitulasi manual yang diperoleh secara berjenjang, bukan sebaliknya. Sehingga jikapun terdapat anomali ataupun kendala teknis pada sirekap, namun selama tidak dapat dibuktikan bahwa permasalahan demikian mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang dilakukan melalui mekanisme penghitungan manual secara berjenjang, maka tidak terbukti pula manipulasi sirekap yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon perihal telah terjadi manipulasi formulir model C hasil KWK Gubernur dengan cara A. menghapus perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3, B. mengirimkan dokumen C hasil KWK Gubernur versi susulan yang berbeda dengan versi awal dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah mendapati bahwa dalam bukti dimaksud saksi pemohon bertanda tangan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa formulir model C hasil KWK Gubernur yang dibetulkan dengan tip X merupakan hasil manipulasi perolehan suara, apalagi sampai memengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu.
Oleh karena bukti-bukti pemohon memperlihatkan saksi pemohon bertanda tangan pada sebagian besar formulir model C hasil KWK Gubernur yang dianggap versi susulan dan tidak ada catatan keberatan mengenai kejadian khusus di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang dalam laporan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka Mahkamah berpendapat tidak ada persoalan terkait dengan formulir model C hasil KWK Gubernur di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang yang belum terselesaikan. Andaipun formulir model C hasil KWK Gubernur tersebut merupakan hasil manipulasi kuatnon, total jumlah suara di 30 TPS yang didalilkan pemohon tersebut tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal telah terjadi pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pihak terkait yang dikaitkan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 90% sampai 100% dari DPT. Ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan jumlah pemilih Pilbub atau Pilwako. Perolehan suara pemohon di sejumlah TPS kurang dari 30 sampai 0 suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat meskipun dari bukti-bukti yang pemohon ajukan terlihat memang tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan Pilbub atau Pilwako di beberapa TPS, serta perolehan suara yang sangat rendah di beberapa TPS, namun pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa fenomena tersebut terjadi secara melawan hukum. Hal demikian menyebabkan pemohon tidak bisa meyakinkan Mahkamah dalil akuo benar terjadi dan jikapun terjadi kuatnon tidak signifikan untuk dapat melampaui perolehan suara pihak terkait. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal total suara tidak sah Pilgub sangat tinggi mencapai 1.204.610 suara atau setara dengan 5,5%. Dan suara tidak sah Pilbub lebih besar dari Pilbub, Pilwako dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak membangun argumentasinya dengan jelas mengenai surat suara tidak sah. Apakah surat suara tersebut memang tidak memenuhi ketentuan pasal 35 PKPU 17 2024 ataukah terdapat intervensi secara melawan hukum atau manipulasi terutama dari penyelenggara dalam menetapkan surat suara itu sah atau tidak sah. Dengan demikian menurut pemohon tidak terdapat dalil pemohon tidak meyakinkan Mahkamah bahwa jumlah surat suara tidak sah yang sangat banyak berkaitan dengan pengurangan perolehan suara pemohon. Terlebih jumlah suara tidak sah dimaksud tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, hanya mengurangi perolehan suara pasangan calon tertentu saja. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan telah menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pandangan demikian menurut Mahkamah hanya akan menjadi asumsi kecuali dibuktikan oleh pemohon bahwa memang ada keterkaitan secara nyata antara bansos PKH yang dibagikan dengan perolehan suara salah satu pasangan calon. Dibuktikan pula siapa yang terlibat dalam dugaan pemanfaatan bansos untuk kepentingan elektabilitas salah satu pasangan calon dengan cara apa bansos tersebut dimanfaatkan untuk memengaruhi masyarakat penerima bansos untuk memilih. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 5.449.070 suara atau setara dengan 26,3% atau lebih dari 103.663 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dianggap telah diucapkan
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam rapat penuntutan hakim. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan Pilkada Jawa Timur yang dilayangkan paslon nomor urut 3, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Sidang putusan dismisal ini digelar Mahkamah Konstitusi di Hotel Arya Duta Jakarta pada Selasa malam. Dalam gugatannya, Risma dan Gus Hans meminta agar MK memerintahkan KPU daerah Jatim mendiskualifikasi paslon Khofifah dan Emil Dardak dari Pilkada Jatim. Alasannya, Khofifah dan Emil telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilkada Jatim 2024. Namun, dalam putusan dismisal malam ini, MK menolak gugatan kubu Risma. Secara terpisah juga, calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak hadir langsung di acara nonton bareng tim hukum Khofifah Emil di Jakarta untuk memantau sidang putusan tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Rizky Sandi. Selamat malam, rekan Sandi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Sarah dan juga Tribuners, bahwa benar pada malam tadi atau tepatnya sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan putusan dismisal terhadap gugatan yang dilakukan oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur yakni Tri Risma Harini dan juga Gus Hans terhadap perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak, di mana tadi dalam putusannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menyatakan menolak seluruh permohonan dari pemohon, dalam hal ini pasangan dari Tri Risma Harini dan juga Gus Hans. Dengan begitu maka bisa dipastikan bahwa apa yang dilayangkan atau yang digugat oleh Tri Risma Harini dan juga Gus Hans tidak dapat lagi dilanjutkan pemeriksaannya untuk ke tahap pembuktian. Dan dengan begitu maka pasangan dari Khofifah dan juga Emil Dardak ini tinggal menanti saatnya nanti untuk dilantik begitu oleh Presiden Republik Indonesia sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur untuk periode 2024 dan sampai 2029. Kita tahu juga Sarah dan juga Tribuners, ini merupakan periode kedua dari kedua pasangan ini memimpin Provinsi Jawa Timur, dan tadi juga saya langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi yang dimana tempat digelarnya sidang putusan dismisal terhadap perkara tersebut, saya langsung menuju ke Hotel Arya Duta yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, di mana di lokasi ini digelar acara nonton bareng yang dilakukan oleh tim hukum dari Khofifah Emil, pasangan Khofifah Emil. Mereka memantau langsung jalannya persidangan dismisal sembari mendengarkan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi terhadap putusan gugatan yang dilakukan oleh Tri Risma Harini, yang diketahui memang membatalkan apa yang menjadi gugatan dari Risma dan juga Gus Hans. Di lokasi ini sendiri tadi terpantau ada calon wakil gubernur terpilih dalam hal ini Emil Dardak. Dirinya tadi mengenakan setelan batik warna coklat dan juga celana warna coklat. Tadi Emil terlihat sangat senang begitu mendengar apa yang menjadi keputusan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan Tri Risma Harini dan juga Gus Hans. Tadi Emil menyebut bahwa ini merupakan kerja dari para tim kuasa hukum pihaknya dalam meladeni apa yang menjadi gugatan dari Tri Risma Harini. Tadi juga saya berkesempatan untuk bertanya kepada Mas Emil, begitu sapaan akrab dari wakil gubernur 2 periode ini. Tadi Mas Emil menyebut bahwa pihaknya akan fokus terhadap kelanjutan pembangunan yang ada di Jawa Timur yang memang pada 5 tahun kemarin di periode pertama mereka memimpin ini masih dinilai oleh Emil
masih ada perlunya pemaksimalan gitu kerja yang dilakukan oleh Khofifah dan juga Emil. Tadi juga kami sempat menanyakan terkait dengan apakah nantinya pasangan Khofifah Emil akan turut melibatkan pasangan sebelah, dalam hal ini rival mereka di Pilkada Jawa Timur, termasuk juga Risma dan juga Gus Hans. Tadi Emil menyebut bahwa dirinya bersama dengan Khofifah membuka tangan untuk siapapun yang ingin membantu perkembangan atau pembangunan di Jawa Timur, dan dia justru berharap adanya uluran tangan dan kesediaan dari beberapa tokoh yang menurut dirinya itu hebat gitu dalam membangun Jawa Timur untuk bisa berkolaborasi begitu dalam upaya menjadikan Jawa Timur menjadi lebih baik di 5 tahun ke depan. Meski begitu tadi Emil menyebut bahwa memang sejatinya dalam pembangunan Jawa Timur ke 5 tahun ke depan ini membutuhkan banyak tantangan karena memang dunia terus berkembang, terlebih juga saat ini teknologi juga terus berkembang. Alhasil tadi Emil menyebut bahwa tidak mudah dalam melangkah di 5 tahun ke depan, sehingga perlu adanya pelibatan dari berbagai stakeholder, termasuk juga para tokoh-tokoh yang ingin memiliki niat untuk memajukan Jawa Timur di 5 tahun ke depan. Begitu, Sarah. Baik, Rizky, di malam ini terkait dengan nonton bareng putusan dismisal tersebut, hanya terlihat Emil Dardak yang berada di tempat. Namun, apakah ada keterangan terkait keberadaan calon Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa? Tadi saya sempat menanyakan kepada Emil Dardak selaku calon wakil gubernur terpilih terkait dengan keberadaan dari calon gubernur terpilih, dalam hal ini Khofifah Indar Parawansa. Tadi Emil menyebut bahwa Khofifah sudah berada di Jakarta bahkan lebih dulu begitu, dan ada di hotel ini, di area Duta Hotel. Hanya saja tadi kata Emil, Khofifah sedang menemui beberapa rekan gitu yang ada di Jakarta sehingga tidak bisa memantau bersama dengan tim hukum. Alhasil tadi Emil menyatakan bahwa dirinya mewakili dari Khofifah Indar Parawansa begitu untuk bertemu dengan tim hukum yang juga sudah sedia menemani dirinya dalam melakukan atau memperjuangkan di gugatan Mahkamah Perselisihan, maksud saya perselisihan hasil pemilihan umum pilkada di Mahkamah Konstitusi. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi, jurnalis Tribun News, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Yaitu nama hakim dianggap diucapkan pada tanggal 30 Februari 2020 yang berdasarkan keberadaan yang merasa masalah Indonesia yang pasangan calon bupati dan wakil bupati dan Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, pasangan calon dengan nomor urut 3, memberikan kuasa kepada Roni B. Talapesi, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, memberikan kuasa kepada Joshua Victor dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, pasangan calon nomor urut 2, memberikan kuasa kepada Yakub Putra Hasibuan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan 1 sampai dengan 5 dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, serta alat-alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa perihal dalil pemohon terjadi manipulasi persentase perolehan suara paslon nomor urut 2 dalam sirekap yang stabil pada angka 58,54% dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menilai hal demikian bukan tidak mungkin terjadi, namun tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa telah terjadi manipulasi data, karena selain sirekap berbasis pada data real yang disampaikan dari masing-masing TPS. Selain itu, data yang ada pada sirekap justru disesuaikan dari data perhitungan atau rekapitulasi manual yang diperoleh secara berjenjang, bukan sebaliknya. Sehingga jikapun terdapat anomali ataupun kendala teknis pada sirekap, namun selama tidak dapat dibuktikan bahwa permasalahan demikian mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang dilakukan melalui mekanisme penghitungan manual secara berjenjang, maka tidak terbukti pula manipulasi sirekap yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon perihal telah terjadi manipulasi formulir model C hasil KWK Gubernur dengan cara A. menghapus perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3, B. mengirimkan dokumen C hasil KWK Gubernur versi susulan yang berbeda dengan versi awal dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah mendapati bahwa dalam bukti dimaksud saksi pemohon bertanda tangan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa formulir model C hasil KWK Gubernur yang dibetulkan dengan tip X merupakan hasil manipulasi perolehan suara, apalagi sampai memengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu. Oleh karena bukti-bukti pemohon memperlihatkan saksi pemohon bertanda tangan pada sebagian besar formulir model C hasil KWK Gubernur yang dianggap versi susulan dan tidak ada catatan keberatan mengenai kejadian khusus di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang dalam laporan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka Mahkamah berpendapat tidak ada persoalan terkait dengan formulir model C hasil KWK Gubernur di Kecamatan Galis dan Kecamatan Konang yang belum terselesaikan. Andaipun formulir model C hasil KWK Gubernur tersebut merupakan hasil manipulasi kuat non, total jumlah suara di 30 TPS yang didalilkan pemohon tersebut tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal telah terjadi pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pihak terkait yang dikaitkan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 90% sampai 100% dari DPT, ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan jumlah pemilih Pilbub atau Pilwako, perolehan suara pemohon di sejumlah TPS kurang dari 30 sampai 0 suara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat meskipun dari bukti-bukti yang pemohon ajukan terlihat memang tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dengan Pilbub atau Pilwako di beberapa TPS, serta perolehan suara yang sangat rendah di beberapa TPS, namun pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa fenomena tersebut terjadi secara melawan hukum. Hal demikian menyebabkan pemohon tidak bisa meyakinkan Mahkamah dalil akuo benar terjadi, dan jikapun terjadi kuat non tidak signifikan untuk dapat melampaui perolehan suara pihak terkait. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal total suara tidak sah Pilgub sangat tinggi mencapai 1.204.610 suara atau setara dengan 5,5%.
dan suara tidak sah pilbub lebih besar dari pilbub, pilwako, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak membangun argumentasinya dengan jelas mengenai surat suara tidak sah. Apakah surat suara tersebut memang tidak memenuhi ketentuan pasal 35 PKPU 17/2024, ataukah terdapat intervensi secara melawan hukum atau manipulasi terutama dari penyelenggara dalam menetapkan surat suara itu sah atau tidak sah. Dengan demikian menurut pemohon tidak terdapat dalil pemohon tidak meyakinkan mahkamah bahwa jumlah surat suara tidak sah yang sangat banyak berkaitan dengan pengurangan perolehan suara pemohon. Terlebih jumlah suara tidak sah dimaksud tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, hanya mengurangi perolehan suara pasangan calon tertentu saja. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon perihal penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan telah menguntungkan elektabilitas pasangan calon tertentu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pandangan demikian menurut mahkamah hanya akan menjadi asumsi kecuali dibuktikan oleh pemohon bahwa memang ada keterkaitan secara nyata antara bansos PKH yang dibagikan dengan perolehan suara salah satu pasangan calon. Dibuktikan pula siapa yang terlibat dalam dugaan pemanfaatan bansos untuk kepentingan elektabilitas salah satu pasangan calon, dengan cara apa bansos tersebut dimanfaatkan untuk memengaruhi masyarakat penerima bansos untuk memilih. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Selain itu, mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 5.449.070 suara atau setara dengan 26,3% atau lebih dari 103.663 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam rapat penuntutan hakim. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan Pilkada Jawa Timur yang dilayangkan paslon nomor urut 3, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Sidang putusan dismisal ini digelar Mahkamah Konstitusi di Hotel Arya Duta Jakarta pada Selasa malam. Dalam gugatannya, Risma dan Gus Hans meminta agar MK memerintahkan KPU daerah Jatim mendiskualifikasi paslon Khofifah dan Emil Dardak dari Pilkada Jatim. Alasannya, Khofifah dan Emil telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilkada Jatim 2024. Namun, dalam putusan dismisal malam ini, MK menolak gugatan kubu Risma. Secara terpisah juga, calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak hadir langsung di acara nonton bareng tim hukum Khofifah Emil di Jakarta untuk memantau sidang putusan tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Rizky Sandi. Selamat malam, rekan Sandi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Sarah dan juga Tribuners, bahwa benar pada malam tadi atau tepatnya sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan putusan dismisal terhadap gugatan yang dilakukan oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur yakni Tri Risma Harini dan juga Gus Hans terhadap perolehan suara
yang diperoleh oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak, di mana tadi dalam putusannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menyatakan menolak seluruh permohonan dari pemohon, dalam hal ini pasangan dari Tri Risma Harini dan juga Gus Hans. Dengan begitu maka bisa dipastikan bahwa apa yang dilayangkan atau yang digugat oleh Tri Risma Harini dan juga Gus Hans tidak dapat lagi dilanjutkan pemeriksaannya untuk ke tahap pembuktian. Dan dengan begitu maka pasangan dari Khofifah dan juga Emil Dardak ini tinggal menanti saatnya nanti untuk dilantik begitu oleh Presiden Republik Indonesia sebagai gubernur. Download Tribun X